Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam pendalaman Sekolah Sabat se-Uni Timur. Minta maaf, eh, yang seharusnya MC pada malam hari ini adalah Pendeta Handri Runtuene. Namun kami di daerah Misi Papua, sementara KKR di kelompok-kelompok kecil dan serentak mulai, beliau malam ini ada buka KKR di satu tempat. Kebetulan kelompok kami dekat dengan rumah dan kami sudah lebih cepat selesai, jadi boleh tiba di rumah dengan cepat. Jadi malam ini saya merangkap MC sekaligus moderator. Baik, mari kita mulai. Kita berdoa sejenak, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita akan ikuti lagu buka yang akan dipandu oleh tim IT. Silakan. Akan berkumpulkah kita di tepi sungai indah, airnya yang terus mengalir dari tahtanya Allah. Oh ya, kita telah beramai, berkumpul di tepi sungai permai, dengan orang saleh semua di tepi sungai Allah. Baik, doa buka akan dilayangkan oleh sahabat saya, Pendeta Praitno. Kita satu dalam doa. Bapa Bapak. kami dalam kerajaan sorga, di malam yang penuh dengan berkat ini, kami datang bersama dengan semua pendeta untuk Uni Timur dan juga pimpinan kami dalam virtual untuk pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan berkati akan kami semua sehingga kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Berkati akan narasumber yang akan menyampaikan akan pelajaran pada malam hari ini, sehingga dia dapat menyampaikan semua perkataan firman yang berasal daripada Tuhan, yang dapat menginspirasikan kami semua dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk segala kasih sayang dan kemurahan-Mu. Kami serahkan akan acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Praitno. Pendeta Praitno saat ini melayani di daerah Misi Maluku sebagai Direktur Sekolah Sahabat dan Pelayanan Perorangan. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Tandidio untuk perkenalan pembicara atau pemateri pada malam hari ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih saudara-saudari hamba-hamba Tuhan. Pada malam ini, pembekalan kita untuk pendalaman sekolah sahabat adalah seorang yang luar biasa, punya pemahaman yang jelas untuk doktrin kita, dan saya pikir tidak ada lagi yang tidak mengenal dia. Namanya adalah Pendeta Edison Kakasnaking MPH, yang saat ini melayani sebagai Wakil Ketua Gereja Mesir Tengah 7, Uni Conference Indonesia Coastal Timur, dalam keluarga Kakasnaking Bawol. Teman-teman, malam ini kita akan mendapat berkat, dan untuk itu jangan lupa kita siapkan pertanyaan kita dan supaya nanti dapat diklarifikasi jika ada hal-hal yang kita belum begitu paham. Dan selanjutnya saya serahkan fungsi untuk mengundang moderator untuk memandu jalan pendalaman kita. Terima kasih.
Baik, terima kasih pimpinan untuk perkenalannya. Eh, Malam ini, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saya rangkap tugas sebagai MC dan juga moderator karena Pendeta Andri Runtuwene ada mengikuti pembukaan KKR di satu jemaat. Baik, kita langsung saja. Pada malam hari ini kita akan mempelajari satu topik berjudul Para Pejuang Doa. Ini adalah satu materi yang sangat luar biasa dan mari kita ikuti pembahasan. Tidak berlama-lama kami serahkan pada Pendeta Edison Takasanakeng untuk eh, pembahasannya. Silakan, Pendeta. Baik, selamat malam, selamat Baku Dapa semuanya. Eh, Malam. Terima kasih banyak untuk kesempatan malam hari ini, kebersamaan kita di dalam pendalaman Sekolah Sahabat ini. Makasih Pendeta Tandidio atas perkenalannya. Tapi DP referensi tadi rupa bikin gugup. Jadi mari kita dalami bersama-sama pelajaran Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara, teman-teman sepelayanan, kita akan membahas mengenai judulnya adalah Para Pejuang Doa. Artinya kita mau membahas mengenai doa. Untuk itu, mesti berdoa dulu lagi, ya. Kita akan sering-sering berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, malam ini kami umat-umatmu, hamba-hambamu, dengan berbagai kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami, datang kepada Tuhan untuk membuka hati supaya dapat dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pendalaman Sekolah Sahabat malam hari ini benar-benar akan menolong kami untuk dapat membantu umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat kami, untuk bertumbuh lebih baik dalam pemahaman firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, malam hari ini saya mau share dulu screen sedikit. Baik, saudara, ini saya ajak kita untuk mulai dari bagian pertama dulu. Jadi, bagian pertama saya memberikan beberapa masukan. Walaupun kita sudah biasa dengan Sekolah Sahabat punya pendalaman, saya ikuti dari awal ini kegiatan ini dan saya terpanggil untuk menyampaikan ini beberapa poin pedoman umum yang berlaku sejak dahulu kala. Yang pertama, dalam mempelajari Sekolah Sahabat, kita harus pastikan bahwa umat-umat Tuhan ini mengerti apa tujuan organisasi melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kan kalau tujuan kelompok UKSS itu jelas ada. Tapi di bagian kegiatannya akan ada Bible study. Ini belajar Sekolah Sahabat. Nah, apa tujuannya sih itu? Nah, itu mesti jelas. Supaya kita melakukan sesuatu dengan tujuan yang clear di hadapan kita. Lalu kemudian kita yang kedua poinnya adalah kita harus selami, ya, pahami apa tujuan sebenarnya yang penulis inginkan terjadi para pelajar Sekolah Sahabat sepanjang triwulan. Jadi dari pelajaran Sekolah Sahabat ini yang kita bahas ini satu triwulan, kita coba selami apa sih sebenarnya tujuan dari si penulis, ya. Apa rencananya atau apa harapannya terjadi kepada para pelajar Sekolah Sahabat. Ini Nina Atchison, ya. Ini penulis Sekolah Sahabat ini. Apa kira-kira yang menjadi harapan dia melalui pelajaran ini? Jadi kita tuntun juga anggota-anggota kita untuk mereka mesti tiba pada
kesimpulan seperti itu. Karena kalau tidak, kita akan berkeliaran nanti. Masing-masing akan belajar sesuai dengan kemauannya. Dapat satu kata, dibahas-bahas itu. Padahal bukan itu yang penulis maksudkan dalam pelajaran sekolah sahabatnya. Ya, di banyak kesempatan saya kadang-kadang mengikuti pelajaran sekolah sahabat di berbagai tempat. Saya temukan ini masalahnya adalah kadang-kadang kita terlalu menghabiskan waktu menekankan hal yang sebenarnya bukan itu penulis punya mau. Ya, penulis punya mau bukan itu. Jadi sebelum kita tiba pada pelajarannya, saya sampaikan dulu ini beberapa poin-poin ini. Nah, untuk menyelami tujuan sang penulis itu, maka yang pertama kita harus lihat dulu judul utama. Apa judul utama dan apa yang ia jelaskan pada bagian introduction. Saya berharap teman-teman pendeta sudah membaca introduction atau pendahuluan di pelajaran sahabat kita. Jadi yang pertama kita sarankan anggota gereja ya. Kita dulu yang pertama tapi kita sarankan anggota gereja untuk baca itu pendahuluan di pelajaran sekolah sahabat. Setiap triwulan ada bagian pendahuluannya. Kalau saudara lihat ini ada bagian pendahuluan di sini. Ya, itu harus dipelajari. Itu memberikan arah kepada kita kemana sebenarnya penulis kita mau membawa kita melalui pelajaran ini. Lalu kemudian pastikan bahwa tujuan pelajaran itu berdampak ya atau terjadi pada para pelajar sekolah sahabat. Pastikan itu bahwa ini akan terjadi. Jadi kita para pemimpin menghendaki agar para pelajar sekolah sahabat, anggota-anggota gereja kita ini mendapat tujuan ini, tujuan dari pelajaran itu. Ya. Jadi bukan sekedar diskusi, tapi apa tujuannya? Gereja kita ini adalah gereja yang teratur, dia punya rencana kerja itu sangat jelas. Dengan demikian kita jalan sesuai dengan rencana yang sesungguhnya. Kemudian bagian ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menghubungkan seluruh topik mingguan kepada topik utama. Jadi topik mingguan hubungkan ke topik utama. Ya. Jadi topik utama apa, topik mingguan apa, selalu setiap minggu kita mesti hubungkan ke situ. Karena itulah patokan kita supaya jelas ya. Yang berikut yang keempat itu hubungkan topik harian kepada topik mingguan. Jadi topik hari per hari itu kita mesti hubungkan dengan topik mingguan. Supaya kesimpulan dari hari per hari itu tidak lari daripada judul minggu itu. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan diskusi pada hari Jumat itu sebenarnya menggambarkan apa intisari yang penulis ingin kita perdalam. Jadi ada beberapa pertanyaan orang taruh di belakang, itu yang penulis ingin kita diskusikan supaya kita dapat yang dia mau. Ya, apa yang penulis inginkan melalui pelajaran itu. Baik, mari kita masuk kepada bagian yang pertama. Jadi tujuan organisasi melalui pelajaran sekolah sahabat, tujuannya jelas tiap triwulan sama ya. Jadi ini adalah pendalaman Alkitab sekolah sahabat dewasa. Pendalaman Alkitab, dengan demikian ingatkan anggota-anggota untuk belajar sekolah sahabat dengan membuka Alkitab. Belajar sekolah sahabat dengan memperdalam Alkitab. Jadi bagus mendengarkan penjelasan di medsos, di Facebook atau di YouTube, bagus. Tapi itu tidak akan genap, tidak akan komplit. Karena itu cuma mendengar, kita tidak ada kesempatan untuk buka-buka Alkitab. Jadi ketika kita kasih persatuan guru-guru sekolah sahabat, tekankan kepada mereka untuk usahakan anggota-anggota itu buka Alkitabnya, baca Alkitabnya. Ya, jadi tidak terlepas dari tujuan utama, tujuan organisasi dengan pelajaran sekolah sahabat ini. Lalu yang poin kedua tadi yang saya katakan, selami apa tujuan penulis. Ya, nah dalam hal ini tujuan penulis sekolah sahabat kita ditulis dalam judul besar itu, bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi kita sedang membahas mengenai bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Dan kalau kita membahas bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan,
Maka semua fokus kita harus arahkan ke situ. Bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Saya kasih amaran ini harus hati-hati ya, yaitu jika penulis sudah menyajikan pelajaran dengan sederhana dan mudah dimengerti, maka jangan sampai justru kita mempersulit dan memperumitnya. Tugas kita adalah bagaimana makanan para ahli ini, makanan yang bergizi, yang dapat dimakan oleh para ahli teologi, juga boleh menjadi makanan yang bergizi bagi umat secara menyeluruh. Sampai anggota-anggota yang sederhana pun tangkap ini, pelajaran ini. Jadi tugas pendeta ini luar biasa. Bagaimana kita menolong para pemimpin diskusi ini untuk dapat membawa ini pelajaran supaya dia dapat dimakan dengan baik oleh umat atau anggota-anggota gereja kita, anggota-anggota sekolah sahabat. Bagian ketiga tadi. Jadi kalau di bagian ketiga hubungkan seluruh topik mingguan kepada topik utama, maka kita sudah tiba pada pelajaran 6 sekarang. Jadi penulis sekolah sahabat kita ini sedang mengajak kita untuk bertumbuh dalam satu hubungan dengan Allah. Dan untuk bisa bertumbuh dalam hubungan dengan Allah, maka pertama kita harus tahu keadaan kita. Itu tuh pelajaran pertama yang dia kasih. Ketahui dulu keadaanmu ya, situasimu seperti apa. Kalau kita tidak kenal situasi kita, kita tidak akan bisa bertumbuh. Jadi ketahui realitas kita, lalu kemudian kita sudah belajar juga mengenai bagaimana tentang sifat Allah. Bagian kedua itu pelajaran kedua itu bagaimana mengenai sifat Allah. Jadi kalau kita tahu siapa diri kita, siapa Allah, maka itu akan menolong kita untuk bisa bertumbuh dalam hubungan dengan Dia. Lalu pelajaran ketiga itu menampilkan apa penghalang pertumbuhan dan apa gizi untuk menambah pertumbuhan. Kesombongan menghalangi pertumbuhan, kerendahan hati itu menjadi pupuk untuk mempertumbuhkan hubungan kita dengan Allah. Kemudian, 2 sabat berturut-turut yang lalu, kita mempelajari mengenai apa yang dapat menjadi gizi untuk pertumbuhan hubungan kita dengan Tuhan. 2 sabat kita mempelajari mengenai Alkitab. Sabat keempat kita belajar mengenai apa peran Alkitab di dalam pertumbuhan hubungan dengan Tuhan. Lalu kemudian sabat lalu kita diajar gini cara belajarnya. Begini cara belajar Alkitabnya supaya dengan demikian kita tidak akan belajar dengan cara yang salah. Jadi belajar dengan benar, dengan demikian belajar Alkitab kita itu akan membuat kita bertumbuh. Dan pada sabat ini, sabat depannya, minggu ini kita akan belajar atau kita sedang belajar pada minggu ini tentang para pejuang doa. Prayer warriors. Jadi para pejuang doa. Nah, konteks dari teks. Ada beberapa ayat yang ada di pelajaran sekolah sahabat kita. Ada Daniel 2 ayat 20 sampai 23, Daniel 6 ayat 10 sampai 11, Kisah 20 ayat 36, Kejadian 5 ayat 22 24, Keluaran 33 ayat 15 sampai 23, Keluaran 32 ayat 31 sampai 32. Sebentar saya kasih dia punya ringkasan inti dari setiap ayat itu pada slide selanjutnya. Namun pada bagian berikut ini saya ingin kita melihat kepada ayat inti kita atau ayat tema kita Mazmur 116 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Jadi berbunyi begini, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Nah, ini ayat inti kita. Kapan penulis menulis ini atau siapa yang menulis ini, apa konteksnya? Konteks secara umum Mazmur 116 ini ayat 1 dan 2, bahkan Mazmur 113 sampai 118 sebenarnya itu semua adalah rangkaian dari apa yang disebut pujian kepada Tuhan berhubungan dengan Mesir atau Halel Mesir, ya. Jadi itu adalah pujian yang biasanya dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi pada perayaan besar.
terutama Paskah. Karena Paskah berhubungan dengan bangsa Israel yang dibebaskan oleh Tuhan dari jajahan Mesir. Jadi mereka mengungkapkan ini Mazmur 113 sampai 118 ini sebagai pujian kepada Tuhan atas pembebasan itu, pembebasan dari Mesir. Biasanya Mazmur 113 dan 114 kalau di hari Paskah, Mazmur 113 sampai 114 dinyanyikan itu sebelum Paskah. Dan 115 sampai 118 itu dinyanyikan setelah perayaan Paskah. Itu kalau penggunaan di ibadah orang-orang Israel. Namun bukan hanya di Paskah, di perayaan lain juga dilakukan ini Mazmur yang disebut Halel Mesir ini. Yang kedua, konteks pribadi dari penulis Mazmur. Kan yang menulis ini Mazmur 113 sampai 118 ini adalah Daud, ya. Jadi kalau kita melihat di sini, ini adalah ungkapan syukur Daud setelah berkali-kali mengalami kelepasan dari berbagai kesukaran. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya setelah ayat 2 itu, 3, 4 seterusnya, kita akan melihat bagaimana Daud menggambarkan berkali-kali ia mengalami kelepasan dari berbagai kesukaran. Ya, ancaman lah, ya, terlepas dari maut, terlepas dari berbagai-bagai bahaya. Jadi dia menulis Mazmur ini berdasarkan pengalaman pribadinya. Dan dia mengakui bagaimana Tuhan melepaskan dia. Jadi dari berbagai pengalaman itu maka Daud menyatakan dengan yakin bahwa aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan. Jadi dari pengalaman pribadinya dia berani menulis aku mengasihi Tuhan sebab ia dengar. Ya, dia dengarkan saya. Jadi Daud ini adalah seorang pejuang doa, saudara. Walaupun di pelajaran malam ini kita tidak membahas mengenai Daud secara khusus, cuma di ayat tema dia ada. Daud adalah seorang pejuang doa. Dan lagunya ini menggambarkan bahwa hubungannya dengan Tuhan sangat erat. Ia menggambarkan Tuhan itu sangat akrab. Aku mengasihi dia. Ia mendengarkan aku. Ia menyendengkan telinganya kepadaku dan seterusnya dan seterusnya. Gambaran yang sangat akrab yang dia taruh di sana. Kita sayang pada dia karena dia dengar pak kita. Dia dengar kalau kita bicara. Dia sediakan telinga untuk saya bicara. Suatu gambaran keakraban dari suatu hubungan. Nah, kalau kita mau lihat pada konteks sekarang ini, saudara, Mazmur 116 ayat 1 sampai 2, saya taruh di layar itu, saudara, hanya layak diucapkan atau layak dinyanyikan oleh seorang pejuang doa. Mazmur ini hanya layak bagi orang yang memang adalah pejuang doa, pendoa. Nah, saya tampilkan lagi ini survei yang sudah akrab di mata saudara. Survei Gereja Advent tentang kebiasaan doa. Disampaikan di situ bahwa ternyata ini beberapa tahun lalu ya. Ternyata yang berdoa setiap hari itu anggota-anggota gereja itu cuma 52%. Tapi angka yang lumayan bagus, 52%. Sayangnya 52% itu terdiri dari beberapa kelompok. Jadi 52% orang yang berdoa tiap hari itu pun terdiri dari beberapa kelompok. Ada yang sungguh-sungguh, tapi ada yang tidak sungguh-sungguh. Ada yang cuma berdoa formalitas. Ada yang berdoa tanpa iman. Contoh, doa 77, ya. Ada yang berdoa cuma formalitas saja. Tanpa iman, sekedar ada ya doa. Dan saudara-saudara ini tidak mencapai apa yang ditujukan, apa tujuan pelajaran sahabat kita. Jadi kita ingin semua anggota dimulai dari kita para pendeta untuk menjadi para pejuang doa, menjadi para pahlawan doa kita ini ya. Saya kutip Matius 21 ayat 13. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang laba-laba.
Saya taruh sarang penyamun karena sekarang yang ada banyak kali bukan penyamun, saudara, laba-laba. Saya gembira melihat eh, apa namanya, ada ruang doa, prayer room di kantor Uni ada, di kantor Minut Bitung sini ada saya lihat, di beberapa kantor daerah ada, ada yang saya tidak lihat, ya saya yakin ada juga walaupun saya tidak sempat lihat, ada prayer room, ada orang yang bikin ruang doa di rumah, ya, dan itu bagus. Tapi saya taruh di sini huruf miringnya itu, jangan menjadikannya sarang laba-laba. Jangan sampai kita sudah bangun fasilitas dengan baik, taruh karpet untuk bertelut, tapi berhari-hari tidak ada yang bertelut. Jadi sarang laba-laba itu. Terompe ruang rumah doa. Ya, jadi sarang laba-laba. Atau tempat penyimpanan buku-buku tua. Atau tempat penyimpanan alat-alat elektronik yang rusak. Atau apa saja. Ya, KMPL taruh di dalam. Ya, jadi rumahku yang disebut rumah doa dijadikan apa? Sarang laba-laba. Ya, jadi ini kalau kita berbicara mengenai ruang khusus untuk doa. Namun kalau kita bicara mengenai berdoa, bukan hanya di ruang khusus doa. Itu juga menyangkut gereja, menyangkut rumah kita. Rumah-rumah anggota gereja, rumah-rumah para pendeta terutama harus menjadi tempat doa. Jadi rumah para pengerja terutama harus menjadi rumah doa. Nah, ini tadi tuh teks yang Daniel 2 ayat 20 sampai 23 itu, dalam menghadapi krisis hidup atau mati, Daniel mengandalkan doa. Daniel dan kawan-kawan mengandalkan doa. Daniel 6 ayat 10, dia tetap berdoa. Daniel tetap berdoa sekalipun akibatnya adalah kematian. Hukuman bagi yang berdoa adalah kematian, tetapi Daniel tetap berdoa. Kisah 20 ayat 36, ya. Ini adalah doa pada momen apa? Perpisahan. Doa pada momen perpisahan. Kemudian Kejadian 5 ayat 22-24 menyoroti kehidupan Henok yang menggambarkan bahwa doa adalah kebersamaan dengan Allah. Doa adalah berjalan bersama Allah. Keluaran 33 ayat 15 sampai 23, di situ ada tawar menawar dengan Tuhan. Ini unik, ya, unik ini. Musa punya pengalaman ini. Tawar menawar dengan Tuhan dalam doa ketika Tuhan murka kepada umatnya. Nanti sebentar kita akan perdalam lagi. Kemudian Keluaran 32 ayat 31 sampai 32 adalah doa pengantaraan atau doa syafaat. Nah, kita akan pelajari malam ini atau minggu ini, kita sedang belajar mengenai 3 pejuang doa, yaitu Daniel, Henok, dan Musa. Kita mau lihat dari pola kehidupan berdoa mereka, bagaimana doa mereka itu, pola doa mereka itu membuat hubungan mereka dengan Tuhan itu bertumbuh dengan kuat. Jadi kita mau contohi apa yang dibuat Daniel, apa yang dibuat Henok, apa yang dibuat Musa, sehingga dengan demikian mulai dari pendeta sampai seluruh anggota gereja kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan seperti hubungan Daniel dengan Tuhan, atau seperti hubungan Henok dengan Tuhan, atau seperti hubungan Musa dengan Tuhan. Kita mulai dari tokoh pertama, yaitu Daniel. Latar belakang Daniel itu, kalau kita lihat di Daniel pasal 1 ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami pengertian tentang ilmu. Jadi kalau diringkaskan ya, mereka itu keturunan bangsawan. Daniel adalah keturunan bangsawan. Ya. Walaupun pemerintahan Yoyakin ya waktu itu adalah pemerintahan jahat, namun ternyata ini orang-orang muda ini, terutama Daniel ini, adalah seorang yang pejuang doa. Ya, pejuang doa dia. Seorang muda pejuang doa. Secara fisik dia sehat, bugar, dan tak bercacat. Usianya masih muda, mentalnya, kemampuan otaknya pintar, dia berhikmat, banyak pengetahuan. Dan dengan latar belakang itu maka Daniel seharusnya seorang yang tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Melihat latar belakang ini ya,
Dia itu turunan dari raja-raja. Sementara raja-rajanya jahat. Ya, raja-rajanya jahat. Berarti dia hidup dalam keluarga-keluarga yang jahat sebenarnya. Keluarga-keluarga tidak setia. Para pimpinan yang tidak setia. Dia sehat, bugar, pintar. Dari situ sebenarnya ada alasan kalau Daniel tidak setia. Kalau sampai Daniel tidak setia masuk di akal, saudara. Masuk di akal. Tapi lain ini Daniel. Ternyata walaupun lingkungannya tidak mendukung, dia tetap apa? Setia. Daniel memiliki kebiasaan dan jadwal doa. Ini poin-poin yang kita harus ambil. Jadi yang membuat hubungan Daniel dengan Tuhan itu bertumbuh, dia memiliki kebiasaan dan jadwal doa yang tetap. Jadi raja boleh berganti. Nebukadnezar berganti Belshazzar, Belshazzar berganti Darius. Kerajaan boleh beralih dari Babel menuju Persia, jabatan boleh berubah-ubah, tempat tinggal boleh pindah-pindah, status sosial boleh berubah-ubah dari tawanan menjadi pejabat, ancaman boleh bervariasi. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kebiasaan Daniel untuk berdoa. Ia konsisten, saudara. Ia konsisten dalam jadwal doanya, dalam kebiasaan doa. Ia konsisten. Jadi Daniel tidak hanya berdoa pada saat menghadapi masalah. Ini yang kita mesti tolong umat-umat Tuhan mulai dari diri kita. Untuk berdoa itu bukan nanti kalau ada masalah. Ya. Saya ingat dulu orang tua saya ya. Kalau sudah terima itu surat dari anak yang sedang bersekolah. Kakak saya yang dulu bersekolah. Ya, waktu terima surat, sunat muta tidur dorang. Kenapa? Ya, pasti ada permintaan sesuatu. Pasti ada permintaan sesuatu. Ya. Tapi kalau tidak ada permintaan, tidak ada surat. Tidak ada surat. Ini sering terjadi. Kalau tidak ada kebutuhan, kita tidak berkomunikasi. Dengan Tuhan begitu. Nanti kalau sudah menghadapi masalah, baru berlutut, baru mau puasa. Jadi kita berkomunikasi karena ada kebutuhan. Jadi bukan karena hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita tidak jadi akrab. Banyak umat Tuhan tidak akrab dengan Tuhan oleh karena Tuhan itu cuma kalau ada kebutuhan maka kita menghubungi Tuhan. Kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tapi Daniel ini konsisten dan setia dalam praktik doanya. Ya. Ia tidak berusaha menyembunyikan praktik ibadahnya sekalipun diancam hukuman mati. Dia tidak berusaha menyembunyikannya. Dia memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam berdoa. Dia buka jendelanya, mengarah ke Yerusalem, lalu kemudian dia apa? Dia berdoa. Tidak peduli ancaman apa yang dihadapi, termasuk kematian. Tidak ada yang dapat menghentikannya berdoa. Tidak ada satu ancaman pun yang dapat menyetopkan dia berdoa. Ia konsisten di dalam berdoa. Itulah Daniel. Kemudian Henok. Tokoh lainnya adalah Henok. Memang banyak yang kita boleh perdalam lagi mengenai Daniel. Kita tidak punya banyak waktu tentang itu. Mari kita lihat tokoh berikutnya, Henok. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Mari kita baca di sana. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, dari 3 ayat yang ditampilkan ini, ya, kita mengetahui bahwa Henok memiliki kehidupan penyerahan yang sangat konsisten. Sangat-sangat konsisten. Memang tidak banyak ayat menceritakan tentang Henok. Karena cuma di Kejadian 5 ini ada cerita yang cukup banyak informasi tentang Henok. Beda dengan Daniel, Musa, dan lain-lain, itu banyak ceritanya. Tapi Henok cuma sepenggal cerita. Tapi dari situ kita ketahui bahwa dia atau si Henok ini memiliki kehidupan penyerahan yang konsisten.
yang Alkitab mengatakan, bahasa Indonesia kita ini TB ini mengatakan hidup bergaul dengan Allah. Kalau bahasa Inggris mengatakan berjalan dengan Allah, ya. Berjalan bersama Allah atau berjalan di hadapan Allah. Berjalan di hadapan Allah, kita terjemahkan dari terjemahan bahasa Inggris ya. Namun terjemahan bahasa Indonesia kita mengatakan bergaul dengan Allah. Nah, ini bisa terjadi dalam hidup di dunia ini. Artinya begini, ternyata kehidupan bergaul dengan Allah, berjalan bersama Allah, itu bukan cuma topik KKR. Saya punya topik KKR berjalan bersama Allah ya, sepanjang jalan bersama Allah. Saya sering membahas topik itu. Tapi, jangan sampai itu cuma sampai di topik KKR. Bagi Henok, berjalan bersama dengan Allah adalah kenyataan hidup. Jadi tujuan kita melalui pelajaran ini adalah supaya anggota gereja ini dapat mengalami ini pengalaman berjalan bersama dengan Allah dalam kehidupan mereka. Dan ini bisa terjadi sekarang. Karena itu bisa terjadi pada Henok. Berarti itu bisa terjadi pada kita sekarang. Ini tidak berarti bahwa Henok tidak punya masalah. Atau orang yang berjalan bersama Allah atau bergaul dengan Allah itu berarti tidak bermasalah. Bukan begitu pengertiannya. Orang yang berjalan bersama Allah tetap akan menghadapi masalah. Ya, ingat murid-murid Yesus mengalami kesukaran, tapi yang penting Yesus bersama-sama dengan mereka di perahu. Itu yang nomor satu. Jadi kita berjalan bersama-sama dengan Allah kemanapun. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego berjalan bersama Yesus masuk sampai di dapur api. Tidak masalah. Apapun masalah yang kita hadapi, kita jalani. Yang penting adalah pastikan kita berjalan bersama Allah. Dan yang berikut, kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, hidup bergaul dengan Allah atau berjalan di hadapan Tuhan atau berjalan bersama Tuhan, itu adalah hidup yang menyenangkan. Sayangnya, tidak banyak orang yang memiliki pengalaman seperti itu. Ini kita krisis dengan jumlah orang yang punya pengalaman hidup berjalan bersama dengan Allah. Nah, Henok bukan petapa. Henok bukan seorang petapa. Nah, dia tidak tinggal di goa, lalu kemudian tidak berhubungan dengan orang lain. Ia memiliki hubungan yang tidak pernah putus, atau dia memiliki hubungan yang tidak renggang dengan Allah. Jadi dia sebut sini bergaul, berjalan bersama Allah. Jadi dalam kesehariannya bergaul dengan orang lain, dia tetap akrab dengan Tuhan. Nah, ini pentingnya ya. Bergaul dengan orang lain tapi akrab dengan Tuhan. Jadi tidak ada di sini konteks bahwa untuk bisa akrab dengan Tuhan kita harus menyendiri, bertapa, tidak bergaul dengan orang lain. Berdoa tiap hari dalam kamar. Ya, tidak ada seperti itu pengajaran di dalam Alkitab. Ini metafora berjalan dengan Allah, ini menunjukkan persekutuan yang intim dengan Allah. Dalam kitab Mazmur, ungkapan berjalan di hadapan Allah atau berjalan di hadapan Tuhan ini ada di Mazmur 56 atau Mazmur 116. Itu artinya melayani. Kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggris, English Standard Version itu, maka itu kata berjalan di hadapan Tuhan itu diterjemahkan melayani. Diterjemahkan melayani. Nah, kutipan dari Roh Nubuat Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 91 mengatakan bahwa di tengah-tengah kesibukan kerjanya, Henok mempertahankan hubungan dengan Allah. Lebih besar dan lebih mendesak tugasnya itu, lebih sering dan lebih tekun lagi ia dalam doanya itu. Setelah kesibukannya menolong orang-orang lain, ia mengasingkan diri secara khusus bersama Tuhan. Orang jahat sekalipun dapat melihat dengan rasa kagum akan cap surga di wajahnya. Luar biasa. Sampai orang jahat pun lihat, ini orang baik-baik. Oh, ini orang ini memang orang surga ini. Ya. Di tengah kesibukan kerjanya. Lihat situ ya. Bukan bertapa dia, tapi di tengah kesibukan kerjanya, Henok tetap mempertahankan hubungannya dengan Allah. Artinya kita para pendeta dan anggota-anggota gereja kita
juga bisa mempertahankan hubungan dengan Allah. Saya merasa ditegur oleh pelajaran ini. Harus punya hubungan dengan Allah dalam kesibukan kita setiap hari. Kemudian tokoh berikut adalah Musa. Musa itu adalah seorang dengan reputasi kepemimpinan yang hebat. Dia rendah hati, tegas, sangat mengasihi, sabar, dan lain-lain. Namun ada satu kunci utama, yaitu hubungan komunikasi yang konsisten atau yang konstan dengan Allah melalui doa. Dan Musa ini adalah seorang yang memiliki keterangan tentang doa ini luar biasa ini Musa ya. Isi doa Musa memberi kita pemahaman bahwa berdoa itu sama dengan bercakap-cakap dengan sahabat karib. Jadi contoh dari Musa ini, oh begitu caranya berdoa. Itu yang Nyonya White katakan, membuka hati seperti kepada seorang teman. Ternyata ini Musa tunjukkan. Ini pejuang doa ini. Kita boleh membaca kisah Kejadian pasal 33, bagaimana dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, dia katakan di sini. Ya. Dia berbincang-bincang. Jadi ayat 16 ini, ayat 15, Musa berbicara kepada Tuhan. Dikatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Lalu kemudian di ayat 17 Tuhan katakan begini. Oh, ayat 16. Dia lanjut begini. Dari mana kegerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Tapi Tuhan bilang apa? Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Jadi baku tawar dia ini. Lalu ayat 18, Musa katakan, tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku. Tuhan jawab, aku akan lewat. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, tapi kamu tidak akan sanggup. Ya. Tapi bersembunyilah di sana, di gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku. Jadi bagaimana ini Musa bercakap dengan Tuhan itu persis sama dengan bercerita dengan teman. Ya. Persis itu. Dan kalau kita perhatikan kebanyakan doa Musa adalah doa pengantaraan atau doa syafaat. Jadi kalau kita ingin menjadi pejuang doa, maka kita membiasakan diri berdoa syafaat. Teman-teman sepelayanan umat-umat Tuhan terlalu sering berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Ya, mungkin kita juga seperti itu. Tapi pelajaran kita ini menegur kita untuk membiasakan berdoa bersyafaat untuk orang lain. Musa bersyafaat untuk keselamatan bangsa Israel. Bahkan sampai rela mengorbankan keselamatannya sendiri bagi bangsanya. Dia bilang kalau Tuhan tidak mau ampuni mereka, hapus jo kitab nama. Mau cari di mana ini ungkapan seperti ini, saudara? Betapa ini Musa sangat akrab dengan Tuhan. Lalu yang kedua, dia juga pernah bersyafaat untuk keluarganya. Dalam kasus Harun atas kesalahan bikin patung emas itu, Musa bersyafaat bagi Harun. Miriam juga ketika mencela Musa, dia lalu kena kusta, lalu bilangan 12 ayat 13, dikatakan bahwa Musa berdoa meminta keampunan bagi siapa? Miriam. Nah ini yang Yesus ajarkan di Matius 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ini saudara-saudaraku hanya bisa terjadi kalau kita memiliki kebiasaan doa yang baik dan tetap. Makanya walaupun Yesus katakan doakan orang yang menganiaya kamu. Ini susah dibuat. Kenapa? Karena tidak punya jadwal kebiasaan doa yang tepat. Tidak punya kebiasaan doa yang konsisten. Nah, kemudian salah satu bagian yang kita perdalam di sini adalah sikap dalam berdoa. Dalam Alkitab, orang berdoa dalam berbagai posisi. Ada yang berlutut. Kita lihat di Daniel pasal 6 ayat 10, Lukas 22 ayat 41, itu berlutut. Kemudian berdiri, ada sikap berdiri ya. Markus 11 ayat 25,
1 Samuel 1:26, biasanya itu dalam doa umum di bait suci itu berdiri. Kemudian ada yang sujud. Sujud ya. Matius 26 ayat 39, Yosua 5 ayat 14. Ini menyatakan penyembahan yang mendalam. Kemudian ada yang mengangkat tangan. 1 Timotius 2 ayat 8, Mazmur 141 ayat 2. Atau berdoa sambil jalan. Atau sambil berbaring. Jadi, Selected Messages jilid 2, 3:12 mengatakan baik dalam ibadah pribadi ataupun di depan umum adalah kesempatan istimewa bagi kita untuk berlutut di hadapan Tuhan ketika kita memanjatkan permohonan kita kepadanya. Namun, saya taruh keterangan di bawah adalah yang paling menentukan adalah sikap hati kita. Walaupun kita berlutut, tapi kalau hati kita tidak berlutut, maka doa kita itu tidak bermakna, ya. Sekalipun kita berlutut. Kalau hati kita tidak berlutut, maka itu tidak akan bermakna. Jadi ini sikap berdoa. Nah, sebagai penutup, dalam setiap jenis hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang paling penting. Itu ya. Hubungan kita dengan Allah itu hubungan paling penting. Bila selama ini hubungan Anda dengan Tuhan tidak akrab, jangan tunda untuk memperbaikinya. Jangan tunda nanti besok, nanti lusa, nanti minggu depan. Sekaranglah saat yang tepat untuk memperbaiki hubungan itu. Sekaranglah saatnya untuk menumbuhkan hubungan itu menjadi lebih kuat, kokoh, dan terikat erat. Jadi dalam memberikan persatuan guru-guru atau persatuan pemimpin diskusi sekolah sahabat, kita tekankan ini kepada mereka agar setiap para pemimpin diskusi ini dapat memperbaiki hubungan dengan Tuhan sekarang. Jangan sampai pelajaran ini lewat, tidak ada lagi panggilan. Jadi kita bikin panggilan untuk setiap orang, bagaimana supaya semua orang membuat perubahan, memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang baik tidak akan terjadi tanpa komunikasi. Ya. Kalau hubungan baik tanpa komunikasi itu pura-pura. Jadi kalau kita mau hubungan baik dengan Tuhan, harus ada komunikasi. Jadi kita sudah belajar tentang Alkitab pada 2 sabat berturut-turut yang lalu. Itu adalah bagian dari komunikasi dengan Tuhan. Nah, doa yang kita belajar di sabat ini dan sabat depan itu bagaimana cara kita berdoa? Doa adalah unsur krusial untuk memiliki hubungan yang bertumbuh dengan Tuhan. Jadi sama perannya dengan Alkitab. Doa ini krusial. Itulah sarana kita bercakap-cakap dengan Allah seperti kepada seorang teman. Baik saudara-saudara, saya sampai di sini dulu ini screen saya. Jadi kalau kita boleh simpulkan saudara-saudara, sebenarnya banyak contoh-contoh doa contoh-contoh perilaku doa yang ada di Alkitab, di toko-toko yang ada di Alkitab. Yang ditampilkan pada pelajaran minggu ini ada 3, yaitu contoh doa dari kebiasaan doa dari Daniel, kemudian Henok, dan juga Musa. Kalau kita dapat meniru kebiasaan doa mereka, maka itu akan membuat hubungan kita dengan Tuhan itu semakin semakin akrab. Kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan yang berkualitas. Ya, tidak sekedar formalitas kita berdoa kepada Tuhan. Kita memperhatikan bahwa banyak kali di doa-doa, apalagi United Prayer, saudara, paling rupa bingung ini orang-orang mau berdoa. Ya. Kenapa? Karena tidak terbiasa berdoa kepada Tuhan. Rupa bingung kalau semua doa pujian, tahu mau cuma apa. Kalau sedoa ungkapan syukur, tahu mau cuma apa. Ya, karena tidak membiasakan diri untuk berdoa, tidak membiasakan diri. Jadi dengan mempelajari pelajaran tentang doa ini, saya berharap semua pendeta, teman-teman sepelayanan, bahkan sampai umat-umat Tuhan akan menjadi pejuang doa. Ya, akan menjadi pejuang doa. Paling kurang kita yang ikut pelajaran malam ini, kita akan menjadi pejuang doa, mulai dari saya dan juga saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami kembalikan ke moderator.
Terima kasih, Sir, untuk pembahasan yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya dibuka untuk tanya jawab. Sir, ini ada pertanyaan, saya bacakan. Ada orang rajin berdoa, tapi rajin juga berbuat dosa. Kalau doanya dijawab, siapa kira-kira yang menjawab? Silakan, Sir. Iya, saya berusaha untuk menghindari untuk membuat judgement kepada perilaku doa seseorang ya. Siapa yang menjawab, saya takut juga menjawabnya. Siapa yang menjawab doanya, ya, saya tidak berani untuk mengatakan siapa yang jawab, ya toh. Nah, tapi kita berasumsi aja, ya, bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang orang kok beranggapan bahwa orang yang tidak setia atau orang yang bukan Advent lah secara khusus ya. Kalau dorang pedoa dijawab, dapat pas setan yang jawab. Nah, Yesus mengamarkan itu. Hati-hati. Jangan pekerjaan Roh Kudus, orang bilang pekerjaan setan. Itu menghujat itu. Ya, itu menghujat. Kalau kita lihat cerita menghujat di Alkitab itu adalah kalau pekerjaan Roh Kudus kita bilang itu dari setan. Jadi lebih baik orang bilang, "Ah, itu Tuhan yang jawab. Kalau salah ya cuma salah, tapi tidak menghujat, saudara." Nah, eh kadang-kadang kita melihat orang yang berdoa, lalu kemudian banyak kesalahan karena kita mau coba, seringkali orang mau cari DP, semua membenarkan kebiasaan kita yang kurang berdoa, ya tak? Kadang-kadang kita mau membenarkan kebiasaan kita yang kurang berdoa dengan mengatakan bahwa sama aja yang berdoa le banyak bikin dosa. Sebenarnya itu adalah kalimat untuk membenarkan kebiasaan kita yang kurang berdoa. Ya toh? Sama dengan ini sebanyak kali saya terpancing untuk berpendapat seperti itu dan artinya dan kita melihat orang kurang setia 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 aja masuk gereja sudah pelihara pemunai di sorga. Padahal banyak di penyakit. Ya toh? Jadi kita melihat dia punya negatif. Ya. Nah, selama kita di dunia memang orang tetap dalam pergumulan untuk bergumul mengatasi kebiasaan berbuat dosa. Apalagi kebiasaan berbuat dosa yang sudah dibuat lama, itu tidak akan begitu berdoa satu kali, dua kali langsung apa? Langsung hilang. Nah, itu poin pertama. Poin kedua, itu itu kita mesti tambah lagi orang kesungguh-sungguhan dalam berdoa. Makanya ditekankan di pelajaran tadi, yang paling penting itu hati, ya, hati. Kalau kita berdoa itu berasal dari hati, bukan cuma dari mulut kita, dari hati artinya hati kita siap untuk berubah. Kita siap untuk ditegur oleh Roh Kudus. Eh, Seringkali orang berdoa itu kita mau mengubah Roh Kudus. Kita mau mengubah kemauan Tuhan supaya sesuai dengan kemauan kita. Ya. Jadi berdoa adalah tunduk kepada kemauan Tuhan. Apa kemauan Tuhan bagi saya? Itulah yang terjadi. Jadi berdoa adalah kerelaan kita untuk berubah untuk sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita. Jadi doa itu tidak mengubah rencana Tuhan, tapi mengubah rencana kita untuk cocok sama Tuhan. Jadi kalau kita lihat seperti itu, pertama kesimpulan adalah jangan kita begitu, ya. Jangan kita rajin berdoa, kok rajin lebih bikin dosa. Toh, jangan kita seperti itu. Kita doakan teman-teman kita kalau kita lihat seperti itu, mari orang doakan supaya ada perubahan-perubahan. Orang di dunia ini saling menunjang supaya ah, semakin lama semakin setia semua. Begitu yang boleh saya jawab. Terima kasih, Sir. Pertanyaan selanjutnya, Sir. Apakah mungkin seseorang aktif berdoa tetapi sebenarnya tidak bertumbuh secara rohani? Jika ya, apa tanda-tandanya dan bagaimana mengoreksinya? Silakan, Sir. Iya, kita tidak dapat melihat kepada orang lain, ya. Kita tidak bisa melihat pada orang lain karena kita tidak bisa mengetahui dia sana itu sungguh-sungguh kah tidak. Tapi kita bisa melihat pada diri kita sendiri. Saya bisa melihat pada diri saya sendiri ya. Kita baru sadar, kita doa le banyak kali selama ini cuma formalitas kok teh ini. Kita doa ini banyak formalitas. Ya, dapat lihat cuma
karena kebiasaan aja. Oh, mesti mau berdoa. Oh, begini jam begini mesti berdoa. Kadang-kadang le DP isi le amburadul, ya. Apalagi doa cuma doa dalam hati, saudara, doa dalam hati. Kadang-kadang dalam dalam hati ngelantur kemana? Ya ini yang saya alami. Berdoa dalam hati, tapi tidak diucapkan, tidak dibisikkan, bukan whisper ya, tapi cuma di otak, berdoa di otak, eh ngelantur. Jadi kali saya, walaupun cuma dalam hati saya bicara, bisiklah, saya berbisik sendiri. Dengan demikian terarah ini doa ini. Jadi eh, kita harus mengambil pelajaran ini untuk diri kita sendiri. Kita bisa tahu diri saya ini adalah seorang yang berdoa sungguh-sungguh atau tidak. Jangan-jangan cuma kebiasaan berdoa, tapi sebenarnya tidak dari hati. Kalau itu terjadi pada diri kita, maka sekarang ini, malam ini saatnya kita berubah. Katakan Tuhan, kita berdoa kok banyak formalitas Tuhan. Ya, minta ampun dan kita mau perbaiki ini. Tuhan tolong supaya saya bisa memperbaikinya. Seperti itu kira-kira. Kalau itu yang saya tangkap ya dari pertanyaan tadi. Kecuali kalau ada maksud lain saya kurang tangkap mungkin. Baik, terima kasih, Sir. Eh, Mungkin dari teman-teman semuanya masih ada pertanyaan lagi, masih ada waktu yang cukup panjang. Bisa dituliskan di kolom chat atau bisa disampaikan secara langsung. Baik, saya lanjut Bagaimana? ya. Bagaimana? Bolehkah kita, hamba-hamba Tuhan, mendoakan anggota jemaat yang menyakiti kita untuk dihukum oleh Tuhan? Ya, jadi kita harus mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Harus. Tapi kita tidak meminta mereka dihukum Tuhan. Yang Tuhan katakan adalah ampuni mereka. Ya. Jadi doakan berkat untuk mereka. Bagaimana hasilnya itu Tuhan urusan. Gitu. Ya, tahu Tuhan urusan. Kadang-kadang orang mau pakai itu Tuhan sebagai orang senjata membalas dendam. Ya, orang doakan. Memang kita mendoakan musuh, tapi kita doakan kecelakaan bagi musuh. Ya, ingat, kita jangan membiasakan diri mendoakan kayak mengutuk orang. Ya, nanti jo Tuhan balas. Ini boleh itu begitu-begitu. Ya, ini boleh begitu-begitu. Berkati saja. Jadi ajar kepada umat ini untuk membiasakan diri menyampaikan berkat. Kenapa? Karena kalau berkat itu kita sudah sampaikan, kita balas orang perbuatan itu dengan berkat, maka kalau orang itu tidak layak menerima berkat itu, maka berkat itu akan kembali ke kita. Tapi kalau kita membiasakan diri untuk menyampaikan, namun saking orang yang kita doakan sakit itu, tuh di penilaian Tuhan dia yang ada salah, kok ngana doakan dia sakit, ngana yang sakit jadinya. Ya kan? Jadi pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Kita juga tidak bisa meminta Tuhan untuk membalas. Yang Tuhan ajarkan adalah meminta Tuhan untuk mengampuni mereka. Itu yang orang harus lakukan. Meminta Tuhan untuk memberkati mereka. Meminta Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Jadi jangan bawa itu Tuhan dalam. Jadi Tuhan itu jangan kita tarik menjadi bagian dari kelompok kita untuk memusuhi orang lain. Ya. Karena Tuhan mengasihi kita dan juga mengasihi mereka juga. Sama seperti itu. Jadi jangan mendoakan yang tidak baik untuk orang lain. Tetap kita mesti berdoa yang baik-baik. Ya, nanti ajar Pak umat-umat ini. Kadang-kadang dong begitu dong bagi. Jadi mesti berdoa yang baik-baik sama oh, Tuhan untuk orang lain. Terima kasih. Baik, Sir. Amin. Terima kasih. Pertanyaan berikut, Sir. Hmm. Jika doa adalah kunci, bagaimana menjelaskan satu orang yang setia berdoa justru tidak melihat jawaban dalam waktu yang lama? Apakah soal iman, waktu Tuhan, atau ada faktor lainnya? Silakan, Hmm. Sir. Ya, baik. Jadi
Memang kita itu punya jadwal, ya. Setiap orang punya jadwal. Ya, saya maunya, misalnya saya berdoa Tuhan, saya maunya saya lulus ini bulan Mei depan. Itu waktu kuliah dulu ya. Saya berdoa, oh Tuhan, tolong supaya lulus. Ternyata nyanda ada doi. So berlutut di bawah pohon, di unglap. Tapi ternyata nyanda doi. Nyanda bisa ambil full. Atau? Jadi terpaksa tunda lagi 1 semester. Apakah doa kita dijawab? Dijawab oleh Tuhan? Dijawab. Sesuai rencana Tuhan. Dan di akhirnya nanti pada ujungnya kita akan tahu bahwa ternyata rencana Tuhan itu indah. Ya, cuman kita tidak mengerti aja dari dulu. Kita tidak mengerti. Jadi perjalanan ini, perjalanan pergaulan dengan Tuhan itu adalah perjalanan untuk melatih kita untuk percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita itu adalah rancangan-rancangan yang indah. Ya, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang indah yang Tuhan rancangkan kepada kita. Ya, cuman memang Tuhan mengiyahkan ya. Memang kalau orang katakan menjawab doa itu di konteks kita artinya Tuhan menjawab ya, ya toh? Kalau kita katakan oh dia menjawab, Tuhan menjawab doa saya, itu berarti Tuhan katakan ya atas permintaan saya. Padahal kan semua doa juga Tuhan jawab tunggu Tuhan jawab oh iyo, atau Tuhan jawab oh bukan begitu tuh bagus. Karena cuma minta itu yang lain yang Tuhan berikan. Jadi kata Paulus, bagi dialah yang dapat memberikan kepada kita jauh lebih daripada yang kita doakan dan harapkan. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita lebih hebat dari yang kita doakan dan harapkan. Seperti itu. Percaya bahwa dia akan memberikan lebih dari yang kita anggap baik. Ya. Kadang-kadang orang sama dengan orang muda begini toh. Orang anjurkan orang-orang muda berdoa kok, berpuasa minta jodoh. Ada yang orang bilang takut kuaser. Siapa takut? Kaki Tuhan kasih bisa. Kenapa mereka berpikir begitu? Karena mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu baik. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu sayang. Jadi mereka anggap Tuhan itu ada di begal. Ya. Memintakan bagus kasih yang besar. Seperti itu. Jadi kita harus berlatih untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Makanya doa itu harus didasarkan kepada iman dan keyakinan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik, bahwa dia memberikan kepada kita yang terbaik. Makanya Raja Daud, walaupun permintaannya kepada Tuhan, Tuhan katakan nyanda. Dia kan minta, Tuhan kita mau bangun itu bait suci. Tuhan bilang, nyanda. Apa yang Daud bilang? Daud katakan, terpujilah Tuhan. Jadi walaupun jawabannya tidak, tetapi Daud tetap katakan apa? Terpujilah Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan atau jadwalkan. Ya, seperti itu. Terima kasih, Sir. Pertanyaan selanjutnya, Sir. Apakah ada doa yang merupakan kekejian bagi Tuhan? Silakan, Sir. Bagaimana tuh Alkitab, Kote? Itu ayat bilang apa? Ada di ayat, Kote, kalau tidak salah itu ya. Orang yang memalingkan, apa itu? Memalingkan telinganya, Kang. Daripada eh, hukum Tuhan, bahkan doanya menjadi apa? Kekejian. Begitu tuh Alkitab pada bilang. Berarti ada toh Kang, ya. Sesuai dengan ayat tadi, ya. Jadi artinya kalau kita berdoa, bukan cuma torampe mau itu eh dipenuhi, tetapi Tuhan pe mau juga mesti apa? Terpenuhi. Jadi torang mau torampe permohonan Tuhan penuhi, Tuhan pe permintaan juga, Tuhan pe perintah juga, orang mesti apa? So, mesti penuhi. Begitu tuh Batamang. Kalau Batamang kita minta ini, kita kasih. Dia kasih. Dia minta itu, kita kasih. Begitu tuh Batamang ya. Oke. Lalu kalau kita sendiri tidak pernah mau dengar DP mau, ya tapi doa juga bikin binci mau dengar. Seperti itu kira-kira. Ini adalah ungkapan sebenarnya itu menjadi kekejian itu artinya ungkapan bahwa itu doa itu tidak ada gunanya karena kenapa?
karena doa yang tidak didasarkan pada hubungan yang baik. Jadi yang kita sedang pelajari pada minggu ini adalah bagaimana doa itu dapat menolong kita untuk bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi kuncinya di situ adalah lihat dan ukur apakah hubungan kita sendiri pribadi dengan Tuhan itu jadi bagus atau tidak jadi bagus ya. Kalau hubungan kita jadi bagus, maka doa kita itu doa yang baik. Tapi kalau itu tidak membawa perubahan, coba ubah lagi cara berdoa kita. Kita terlalu cinta diri dalam berdoa. Ubah lagi cara berdoa kita, dengan demikian kita dapat berdoa sesuai dengan kemauan Tuhan. Bercerita dengan Tuhan, kayaknya saya jadi rindu bercerita dengan Tuhan seperti Musa pe bercerita Kang. Aduh enak sekali tuh bercerita dengan Tuhan sama dengan Musa pe bercerita. Baku menyawa, baku jawab, saudara. Oke, luar biasa ini. Ini cuman karena hati yang sok kontak dengan Tuhan, sok akrab dengan Tuhan itu bisa terjadi. Terima Makasih, kasih. Sa. Pertanyaan selanjutnya, Sa. Jika Tuhan sudah tahu segala sesuatu, kenapa orang harus berdoa lagi? Iya. Silakan. Tuhan pasti tahu semua-semua. Dan Tuhan lebih tahu bahwa orang, kalau kita berdoa, Tuhan lebih tahu kita ini sungguh-sungguh dengan nyanda. Gitu. Tuhan lebih tahu itu kita itu sungguh-sungguh kan nyanda. Jadi Tuhan itu maha tahu. Tapi apa yang Tuhan harapkan daripada doa kita? Bukan memberitahu Allah. Jadi doa itu bukan memberitahukan kepada Tuhan apa yang Tuhan tidak tahu. Tapi doa adalah membuka hati kita seperti kepada seorang sahabat. Artinya dengan menunjukkan keakraban kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi sahabat kita untuk kita curhat. Banyak kali karena orang-orang curhat kepada orang yang salah. Padahal kita punya teman curhat yang pas, yaitu Tuhan. Tuhan harus menjadi teman curhat kita. Jangan curhat dengan sembarang orang. Curhat dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Jadi kalau kita terbuka dengan Tuhan, ya, maka itu akan menolong kita, ya. Baik. Demikian. Baik. Ini satu lagi. Tuhan kan so tahu segala sesuatu sebelum kita doakan. Apa sebenarnya fungsi doa? Apakah doa mengubah Tuhan atau justru mengubah kita? Sementara Iya. dalam pelayanan, siapa yang mendoakan pendoa ketika ia sendiri terluka dan lemah? Silakan. Baik. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa berdoa itu adalah untuk orang lain. Sebenarnya fungsi doa paling besar itu adalah untuk diri kita. Sekalipun kita tidak mendoakan diri kita. Ketika kita mendoakan orang lain, sebenarnya kita sedang melatih memiliki tabiat Yesus. Jadi mendoakan orang lain, kalau kita dan siapa doakan. Setiap kali kita mendoakan orang, sekalipun tidak ada orang mendoakan saya, tidak apa-apa. Kalau saya rajin mendoakan orang lain, tidak perlu. Ya kita tidak perlu menuntut orang doakan kita. Karena kalau kita rajin mendoakan orang lain, itu orang diri itu tidak perlu lagi mesti tuntut orang mesti doa. Oh tuh doakan pak kita. Kita perlu orang doakan, tapi tidak perlu tidak harus kita ketakutan tidak ada orang doakan. Kalau kita akrab berdoa dengan Tuhan, kita akrab mendoakan orang lain, sering mendoakan orang lain, maka Tuhan akan akrab dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Artinya begini, pelajaran kita ini sedang mengajar kita untuk perbanyak doa untuk orang lain. Jangan terlalu banyak berdoa untuk diri sendiri. Kadang-kadang orang terlalu banyak untuk berkati saya, berkati keluarga saya, berkati mata pencarian saya, berkati karir saya, berkati ini saya, berkati itu saya. Semua tentang kita. Tuhan ajar ini, berdoa untuk orang lain. Kalau kita berdoa untuk orang lain, maka Tuhan yang memberkati kita. Ya. Jadi jangan khawatir. Oh, tidak ada orang doakan. Biarlah tidak ada orang doakan. Kalau kita rajin berdoa untuk orang lain, maka kita akrab dengan Tuhan. Jadi intinya saya dengan Tuhan itu bersahabat baik. Itu kira-kira dalam pemahaman saya begitu. Terima kasih. Selanjutnya, Sa.
Bagaimana dengan Amsal 28 ayat 9? Siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kebencian. Apakah ini tergolong menghakimi? Silakan. Jadi kita ini tidak disuruh oleh Tuhan untuk menilai oh ngana memalingkan telinga dari hukum. Ngana pedoa kekejian. Kita tidak diberikan hak seperti itu. Menunjuk oh ini agama lain ini dorang memalingkan telinga dari hukum. Apalagi di torompe otak ini memalingkan telinga dari sabat. Ya toh? Seakan-akan doa mereka menjadi kekejian. Tidak seperti itu ya. Ini adalah teguran kepada kita. Kalau kita ingin doa kita didengarkan oleh Tuhan, jangan palingkan telinga dari kehendak-kehendak Tuhan. Bukan cuma dari sabat ya, dari semua kemauan-kemauan Tuhan, dari semua perintah-perintah Tuhan. Ya, karena itu ayat itu banyak kali orang cuma terapkan ke eh, hukum keempat itu ya. Baik, selanjutnya, Sir. Belajar doa dari Daniel, Henokh, Musa yang langsung berkomunikasi dan dijawab oleh Tuhan. Dan Hmm, dua arah sesuai pelajaran sekolah sahabat kita. Aplikasi buat kita dan anggota, apakah bisa bercakap-cakap zaman sekarang ini dua arah seperti hanya satu arah yang kita buat? bisa, bisa kawan. Berdoa dua arah. Buka firman-Nya, dengarkan apa Tuhan bicara, sampaikan kepada Tuhan, ini Tuhan kita pe isi hati, ya toh. Kita bisa menggunakan firman Tuhan dan bisa juga sementara kita berdoa, tunggu, berikan momen untuk Tuhan membisik di hati kita, ini yang kita akan lakukan. Ya, kita pasti pernah punya pengalaman seperti itu. Ya, berdoa dan kasih jeda waktu sedikit, jawab Tuhan. Tuhan tunggu jawaban Tuhan terhadap doa kita. Jadi setelah kita membaca Alkitab, lalu kita sampaikan kepada Tuhan, bicara seperti dari hati ke hati dengan Tuhan. Lalu kita akan rasakan bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita semacam bisikan. Ini temu bekeng. Ya, seperti itu. Jadi komunikasi doa arah dengan Tuhan itu kalau boleh terjadi di zaman Daniel atau di zaman Musa, boleh terjadi di zaman kita. Walaupun mungkin modelnya agak berbeda. Tetapi prinsipnya tetap sama, berkomunikasi dengan Tuhan. Sampai hari ini tetap bisa. Baik, Sir. Terima kasih. Selanjutnya, Sir. Di dalam Matius 6 ayat 6 mengajarkan berdoa dalam kamar, Hmm. seperti pengalaman Daniel berdoa dalam kamar. Bagaimana menyeimbangkannya dengan doa di depan umum, tanda jatuh pada kemunafikan? Hmm. Jadi kan lihat lihat konteksnya untuk apa kapan Yesus bicara itu berdoa di kamar itu kan menanggapi doa orang-orang yang mau tunjukkan doa di pinggir jalan, jadi mau sombongkan kerohanian, mau tampil di perempatan-perempatan lalu berdoa, mau tunjukkan bahwa wah jago sekali orang berdoa, yang seperti itu yang sementara ditegur oleh Yesus. Bukan berarti bahwa semua doa mesti masuk di dalam kamar, ya. Kalau orang semua di gereja ya tidak perlu masuk di bilik semua untuk mau berdoa, ya. Jadi sesuai konteksnya, ya sesuai konteks. Ada doa di hadapan umum, ada doa personal di dalam kamar, yang itu doa pribadi lekong orang sebagai kesana di perempatan lampu merah, ya. Dong semua tangkap bahwa di Sario itu, so bukan di Sario kok tidak tampak kan. Baik, Sir. Jadi ya seperti itu ya. Baik, baik. Selanjutnya, Sir. Bagaimana dengan Elisa yang mengutuk anak-anak yang mencemoohnya dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 dan 24? Apakah ini adalah doa? Silakan. Iya, jadi pertama kita ambillah saja pelajarannya bahwa jangan sembarang menyampaikan semacam kutukan kepada orang lain. Ya, jangan sembarang menyampaikan kutukan kepada orang lain. Ucapkanlah berkat.
Dan saya tidak bermaksud menghakimi Elisa salahkah atau Elisa benarkah. Ya toh. Karena Elisa juga kan orang, ada DP emosi seperti itu. Jadi eh, coba orang lihat contoh yang Yesus tunjukkan ya. Contoh yang Yesus tunjukkan ketika sedang disalibkan, dia katakan ampunilah mereka Tuhan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan gagah sekali itu. Dan Elisa juga perlu mencontoh dari apa yang Yesus buat. Ya seperti itu kan. Jadi kita semua mencontoh bagaimana berdoa yang baik seperti yang Yesus lakukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sering. Apakah doa yang tidak sungguh-sungguh dan doa yang hanya formalitas bisa dikatakan berdoa tidak dengan iman? Silakan. Ya, bisa. Iya, berdoa tidak sungguh-sungguh. Ini memang penyakit kita dalam berdoa ini adalah itu tidak sungguh-sungguh, cuma formalitas atau tidak percaya. Kita berdoa meminta kepada Tuhan, mari di hati kita bilangnya anda, Tuhan yang mau kasih ini. Ya. Jadi di hati kita sendiri sudah mengatakan tidak, walaupun mulut kita mengatakan apa? Tuhan, ampuni dosa saya. Tuhan, ampuni kesalahan saya. Coba habis berdoa, kalau ndak itu hati masih, aduh kita berdosa banyak, Tuhan belum ampuni. Jadi kita meminta tapi kita tidak yakin bahwa Tuhan itu menjawabnya atau mendengarkan permohonan kita. Kenapa? Karena memang orang tidak terlalu beriman kepada Tuhan, tidak terlalu yakin bahwa Tuhan itu baik. Jadi kuncinya di situ adalah kita harus yakin bahwa Dia itu baik. Kalau kita yakin Dia itu baik, maka kita tidak akan curiga sama Tuhan. Kadang-kadang orang curiga, karena Tuhan kasih yang tidak baik ke mereka, ya. Orang minta ini kok jadi ini dan itu. Jadi percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak akan memberikan kepada kita yang tidak baik. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih, Sir. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain lagi? Sambil menunggu nih, Sir. Ada pertanyaan ini. Mengapa Musa mau menjadi perantara bagi orang lain, bahkan bagi mereka yang menyakitinya? Hmm. Itu pertanyaannya. Ya, mengapa Musa mau menjadi perantara bagi orang lain, bahkan bagi mereka yang menyakitinya? Karena dia sahabat Yesus. Karena dia sahabatnya Tuhan. Jadi dia memiliki tabiat yang sama dengan tabiatnya Tuhan. Dan ini tabiat yang Tuhan minta untuk kita miliki. Ya, kita diminta untuk seperti Musa itu. Jadi Yesus begitu. Kalau kita lihat Paulus lagi, Paulus juga begitu. Ya, mendoakan orang lain. Orang yang berbuat tidak baik justru dia doakan. Musa melakukan hal yang sama, Yesus melakukan hal yang sama, Paulus hal yang sama, dan kita juga dimintakan untuk melakukan hal yang sama. Orang harus seperti itu sebenarnya. Karena kalau kita melakukan itu, kita sedang melatih diri kita untuk memiliki tabiat seperti tabiat Yesus. Nah, gitu. Mungkin masih ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau belum ada ini, Sir. Ya, berarti so habis, no? Apakah mengapa sikap hati lebih penting daripada posisi tubuh saat kita berdoa kepada Allah? Karena Tuhan kan membaca hati. Tuhan membaca hati. Kalau posisi tubuh kan semua orang boleh lihat, toh, tapi Tuhan melihat sampai di hati. Jadi apa namanya ya? Nah, so begitu tuh ada bilang memang posisi hati itu lebih apa? eh, eh, Kemurnian hati itu lebih penting daripada posisi tubuh. Tapi posisi tubuh juga penting. Jadi kayak kita berlutut, berlutut itu penting sebagai bentuk apa? Penghormatan kita kepada Tuhan itu berlutut. Kalau memungkinkan berlutut, kita berlutut. Ada doa berdiri, ada doa eh, sujud sampai ke tanah seperti itu.
menunjukkan ketundukan kita kepada Tuhan. Jadi sikap-sikap itu juga penting, tapi semua harus didasarkan pada hati yang baik. Walaupun sikapnya so gagah, mar kalau DP hati lainnya nak gagah, ya mubazir, ya. Jadi ditentukan oleh hatinya. Jadi itu DP casing so bagus, mar DP memori payah. Dia mesti seimbang, DP dalang lah mesti bagus. Ya begitu. Baik, Sir. Ini saya mau ada pengalaman sedikit ini, Sir. Di satu jemaat ada satu keluarga suami istri yang semua doa itu dia bertelut, Sir. Yang lain mungkin berdiri, tetap dia bertelut. Waktu kami datang ke rumahnya juga, dia juga bertelut. Pokoknya setiap doa dia bertelut. Ini bagaimana nih, Sir? Dan ini kalau bagi orang yang baru lihat jadi kelihatan aneh nih, Sir. Hmm. Bagaimana nih, Sir? Iya, jadi kadang-kadang orang dapat satu dua kutipan, lalu tidak membaca kutipan-kutipan lainnya dan berkesimpulan seperti itu. Mungkin dia rasa rasa sangat baik untuk posisi bertelut. Seperti itu kan yang Roh Nubuat katakan. Posisi bertelut adalah posisi yang sangat baik untuk berdoa. Toh? Namun memang di Alkitab di banyak sekali peristiwa di mana doa tidak harus apa? Tidak selamanya harus bertelut. Jadi kita juga tidak bisa melarang dia bertelut. Cuma kadang-kadang itu DP penyakit adalah kalau dia selalu bertelut, habis itu dia semua persalahkan orang yang tidak bertelut. Itu DP problem. Menyalahkan orang yang tidak bertelut. Tuhan yang mau dengar kuni doa. Nah, seperti itu. Akhirnya berujung kepada menghakimi orang lain. Jadi akhirnya hatinya juga tidak murni. Sikapnya so bagus, martu hati juga cuma hati penghakiman yang ada. Nah, seperti itu. Baik, Sir. Terima kasih banyak. Ini pembahasan yang luar biasa. Mari orang ini di Jayapura 9:30 nih, Sir. Sampai jam 12 juga boleh. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement. Silakan, Sir. Jadi teman-teman, orang belajar tentang berdoa. Toh, sangat bodoh sekali orang kalau akhirnya orang jadi tidak suka berdoa. So rugi sekali orang dang. Kalau ini doa cuma jadi apa bahan diskusi. Doa harus menjadi praktek. Itu tujuan kita bagaimana supaya semua pendeta memiliki kehidupan doa. Mulai malam hari ini saya mau memiliki kehidupan doa yang lebih baik, lebih bagus dari kemarin. Semua teman dalam Zoom ini bertekad untuk memiliki hubungan doa yang baik dengan Tuhan, memiliki pola berdoa, dan kita mendorong anggota-anggota gereja untuk memiliki pola berdoa yang baik. Jadi pelajaran malam ini bukan teori, tetapi harus menjadi apa? Praktek. Kalau cuma sampai di teori, mau basir. Kita harus sampai kepada apakah ini mengubah tabiat kita. Lihat apakah orang hubungan dengan Tuhan jadi lebih baik setelah kita belajar sekolah sahabat ini. Apakah hubungan saya dengan Tuhan menjadi lebih baik atau tidak. Demikian. Terima kasih banyak, Sir. Tuhan kiranya berkati. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Tandideo untuk ucapan terima kasih. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih untuk pendalaman sekolah sahabat yang sangat baik. Pendeta Takasanakeng, terima kasih banyak untuk panduan sudah diberikan bagi teman-teman pendeta. Saya percaya bahwa pendalaman sekolah sahabat ini akan sangat berguna bagi kita. Makasih, Pendeta Takasanakeng. Dan teman-teman jangan lupa untuk memastikan persatuan guru-guru sekolah sahabat berjalan di jemaat masing-masing dan dipimpin oleh pendeta. Ya, jangan lupa itu dan juga jangan lupa jalankan itu em, jangan lupa jalankan itu Temi. tata acara bukan tata acara ya tata ibadah sekolah sahabat seperti yang sudah diturunkan ke jemaat-jemaat. Terima kasih Pendeta Takasanakeng. Terima kasih, Pendeta, untuk ucapan terima kasihnya. Selanjutnya kita ikuti lagu tutup
akan dipandu oleh IT dan doa tutup oleh Pendeta Pak Selakin. Silakan. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Baik, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami sudah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk bersama-sama membicarakan mengenai para pahlawan doa atau para pejuang doa. Terima kasih untuk contoh-contoh yang telah diberikan mulai dari kehidupan doa Daniel, kehidupan doa Musa, kehidupan doa Henok. Kami punya kerinduan ya Tuhan, kami seperti mereka memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kami rindu mulai malam hari ini, kami bisa berbincang-bincang semakin akrab dengan Tuhan, membuka hati, meluangkan banyak waktu dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, ingatkan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tidak lalai dalam bercakap-cakap dengan Tuhan. Bapa, selama ini kami banyak kali lalai, tapi kami percaya darah Yesus mengampuni kami dan memperbaharui kami. Tolong kami teman-teman pendeta untuk dapat memimpin persatuan di gereja masing-masing, supaya dapat menolong umat-umat Tuhan bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Ini doa kami malam hari ini Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, pendalaman sekolah sahabat kita malam hari ini telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih seluruh pendeta yang sudah mengikuti, dan juga pimpinan Pendeta Kandidio, Pendeta Tak Hasanaking yang sudah membawakan materi pada malam hari ini. Sampai jumpa pada minggu depan dengan berkati. Selamat malam. Terima kasih, Sar.